Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Alope Programming. Dan kali ini kita ada pada seri baru, yaitu seri CSS Layouting. Nah, seperti namanya, kita masih belajar tentang CSS ya. Tapi kalau misalkan kemarin kita belajar mengenai CSS dasar, nah sekarang kita belajar ke tahap yang lebih next levelnya lagi. Lebih next level dari CSS dasarnya, yaitu CSS Layouting. Nah, mungkin kalian belum familiar atau mungkin belum pernah mendengar kata dari layouting ini. Ya, kata layouting ini. Apa sih itu layouting gitu? Atau mungkin lah kita bakal search aja langsung apa sih itu CSS layouting. Ya. Buka Google kalian, kebetulan di sini saya sudah search apa itu CSS layouting. Ya. Seperti biasa, kita punya Google, jadi apapun yang kalian bingung atau apapun yang kurang jelas, pastikan kalian search di Google karena Google tahu semuanya. Oke? Nah, di sini dijelaskan kalau misalkan CSS layouting adalah teknik untuk mengatur tata letak sebuah halaman web dengan menggunakan kode CSS. Di sini kita harus garis bawahi ya, adalah teknik untuk mengatur tata letak. Ya. Jadi layouting di sini artinya untuk mengatur tata letak. Yang tentunya karena kita menggunakan CSS, jadi mengatur tata letak halaman website kita. Aduh, mengatur tata letak maksudnya gimana nih? Nah, kalau misalkan kemarin kita udah pernah bikin ya web sederhana di seri HTML lanjutan. Nah, bisa kalian lihat kalau misalkan web kemarin itu kelihatannya sangat monoton. Gak ada tata letaknya. Misalkan gambar saya pengen di kiri dan ada teks di sebelah kanannya. Seperti itu. Atau pusing, mari kita lihat aja, klik gambar di sini. Nah, di sini ini adalah yang dimaksud dengan tata letak. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, kalau misalkan yang kita bikin kemarin itu kayak monoton. Nah, kalau misalkan dengan CSS layouting ini, itu ada tata letaknya. Misalkan headernya. Terus di sini yang harus kalian perhatiin, ada di sebelah kiri itu sidebarnya, di sebelah kanan itu ada kontennya. Nah, kita belum bisa melakukan ini nih kalau misalkan ilmu kita cuman di CSS dasar aja. Cara ini split, mungkin bisa dibilang split ya. Cara split seperti ini itu disebut dengan teknik CSS layouting tadi. Kalau misalkan di scroll lagi, nah kalau misalkan kalian pengen bikin website yang kerangkanya seperti ini, itu menggunakan CSS layouting. Pengen kayak gini misalkan, saya klik. Nah, kalau misalkan website kalian pengen kayak gini tata letaknya, yaitu menggunakan CSS layouting tadi. Kalau misalkan dengan CSS dasar, ya seperti yang saya bilang tadi, tampilannya bakal monoton. Oke? Nah, jadi mungkin ya intinya apa sih itu CSS layouting? Ya, CSS layouting itu adalah perintah CSS untuk melakukan atau untuk mengatur sebuah tata letak dari halaman web kita. Nah, tapi sebenarnya apa sih perbedaannya antara CSS dasar dan CSS layouting? Ya, sebenarnya sama-sama aja CSS ya. Nggak ada hal yang memisahkan antara CSS dasar dan CSS layouting. Nah, tapi di sini saya memisahkan kedua pembelajaran atau seri tersebut karena menurut saya CSS layouting butuh pemahaman yang lebih daripada saat kita mempelajari CSS dasar. Ketika kalian sudah masuk ke CSS layouting, kalian sudah sangat paham mengenai selektor, sudah gak perlu dijelasin lagi apa itu properti, apa itu atribut, apa itu value misalkan. Nah, jadi menurut saya ketika kalian emang belum memahami dasar-dasarnya maupun dasar HTML ataupun CSS, ya silahkan kalian pelajari dulu sebelum kalian masuk ke seri CSS layouting ini. Karena
CSS layouting ini tidak seperti CSS dasar yang cuman mengubah warna, mengganti warna teks, merubah misalkan yang tadinya fontnya bold jadi normal ataupun sebaliknya, atau cuman menambahkan underline atau overline. Nah, CSS layouting materinya jauh lebih luas daripada hal-hal yang kita lakukan kemarin di CSS dasar. Nah, terus kalau misalkan di CSS dasar kita cuman belajar merubah warna atau cuman mengganti style dari font, dari teks. Nah, kalau misalkan di CSS layouting itu nanti kita bakal belajar yang namanya display, box model, position, float, dan masih banyak lagi yang akan kita pelajari di CSS layouting ini. Dan kebetulan materi-materi tersebut butuh logika dan pemahaman yang lebih. Nah, walaupun begitu, kalian jangan takut karena CSS layouting ini mudah buat dipahami, dan impact-nya kalau misalkan kalian sudah bisa dan paham mengenai CSS layouting ini, wah, nantinya kalian bakal bisa bikin website yang sangat bagus dalam segi front end-nya. Jadi tentunya pembelajaran atau seri CSS layouting ini bakal jauh lebih seru daripada seri-seri sebelumnya. Nah, jadi apakah kalian sudah siap buat belajar CSS layouting ini? Oke, jadi saya harap kalian udah gak sabar nih. Saya harap kalian semangat buat ngikutin seri CSS layouting ini. Dan supaya gak ketinggalan, silahkan subscribe aja channel AOP Programming ya, supaya kalian gak ketinggalan, supaya ilmu kalian update terus. Oke? Jadi ditunggu aja serinya, pasti bakal lebih seru. See ya.